teman-teman, ini sedikit tentang apa itu sumber daya yang ada di sekolah kita. Saya akan menyampaikan sedikit tentang materi tersebut. Yang pertama, sekolah sebagai suatu ekosistem. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik, di mana kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik dan abiotik inilah yang disebut dengan aset atau sumber daya. Kemudian cara pandang kita terhadap aset di sekolah kita itu ada dua macam. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based approach akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kekurangan yang dimiliki ini mendorong cara berpikir kita negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan. Dan biasanya ini memang sering ya kita alami lah. Ya, ini sebagai apa ya? Konsentrasi dari kita tuh pemikirannya seperti ini gitu loh, Pak. Nah, namun ada lagi yang lebih baik lagi, pendekatan berbasis aset. Nah, ini sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Nah, ini lebih baik sebenarnya. Karena kita nggak perlu kekurangan kita pikirin, masalah-masalah kita pikirin ya Pak ya. Sepertinya ini nanti kalau bisa kita sedikit demi sedikit beralihlah kita menggunakan pendekatan berbasis aset. Apalagi aset kita sudah luar biasa. Terus ini ada 7 aset utama sekolah. Ini nanti yang kita identifikasi bersama ya Pak ya. Modal manusia itu sumber daya manusia yang berkualitas. Contohnya guru, komite, tendik, murid. Kita mengidentifikasi aset yang ada di sekolah kita, modal manusia yang kita miliki. Ya kalau selama ini yang ada di sekolah kita dari tendik itu semuanya berkualifikasi sesuai ini ya. Misalkan tenaga pendidikan ya semua S1. Guru ya berarti ya Pak ya? Tendik guru itu guru berkualifikasi S1 ya. Dari sisi jumlah juga memadai ya. Oke, S1 jumlahnya memadai ya. Saya tulis gini aja dulu. Jumlah memadai, banyak lah pokoknya ya. Terus sudah bersertifikasi ya? Sebagian besar. Nanti saya ininya apa namanya prosentasinya. Sebagian besar sudah sertifikasi. Selain guru juga tendiknya juga. Administrasi. Karyawannya, tenaga pendidikan ya Pak ya. Tendik lulusannya sudah sesuai. Sudah. Hanya masih ada 2 yang sedang menempuh pendidikan kan. Lulusan sesuai. Apa sih lulusannya Pak Tendik apa Pak? Ya yang operator sekolah jelas itu komputer ya. S1 gitu ya. S1. Kalau Pak sama Pak Heri itu S1. Kalau Pak Heri belum. Oh, belum. Yang belum tuh Pak Heri, Pak Haji sudah menempuh S1. S1-an ya, S1 apa? Administrasi. Oh, iya. Ini dia sedang menyusun itu. Kalau operator S1 komputer. Operator S1 komputer ya. Terus sekarang kepala sekolahnya Nah itu. Oh ya itu. Kepala sekolah juga sudah S1 dong. S1 gitu aja Pak. Terus apa namanya?
adil, kok cara kepemimpinannya. Ya kalau itu mestinya jangan saya dong. Hah? Maksud saya menteri saya sendiri. Ya udah apa-apa, kan refleksi. Menambahi modal yang ada di sini, aset yang ada di sini, kita bisa bisnisnya, modal manusia selain yang sudah ada di sini, apalagi ada bapak ibu, ada usulan apa di sini, ada guru yang kualifikasinya S1 dimana belajarnya sudah sebagian besar sertifikasi NI, kemudian kepala sekolah sudah, orang tua murid yang murid yang berasal dari latar belakang tenaga kebersihan yang berasal dari outsourcing. Oh itu nanti di sosial. Kalau ini tenaga orang usia DOP. Tenaga kebersihan yang pekerjaannya terkontrol oleh outsourcing gitu ya. Nah, kebersihan yang terakhir protein, teknik, yang terakhir ya terus kalau diagnosis biasanya nanti lagi itu manusia ini yang sebenarnya apa maksudnya gini loh, kayak misalnya kita juga ada perpustakaan, KS ya kayak gitu. oh petugasnya iya dong petugas penunjang petugas perpustakaan ada ya petugas perpustakaan ya yang apa nih yang apa Nah itu Bu saya yang bingung, soalnya ada misalkan petugas perpustakaan ada dua yang berpendidikan S1 S1 belum sih? belum Si Ujo? Si Ujo? Belum juga ini ya profesional belum ada dua terus tenaga UKS ya Pak petugas UKS petugas UKS apa ya? Kelebihannya tulis kita tulis good security oh nah itu security petugas UKS yang memahami tentang kesehatan meskipun ada meskipun positif supaya semuanya sama meskipun program security Satam. Tugas keamanan yang jumlahnya berapa sih kita ya? SDM-nya Bu. Setiap satu kan Pak Ali. Oh ya, tapi rolling Kalau jumlah semuanya jadi ada berapa? Berapa ya? 6. lebih 12. Oh. Dan menetap di SD 1. Bertugas tetap di SD 1. Dan petugas keamanan tetap di SD 1 orang. Kan kalau dengan Bapak itu jadi tambah banyak toh. Dan dengan Pak Herman kayaknya udah cukup. Petugas kambing masuk. Petugas kambing itu Pak.
Petugas kantor sertifikasi. Polisi ya. Bu, petugas kantor bersertifikasi. Bersertifikasi ya. Terus bapaknya bu modal yang bukan yang modal sosial. Ya. Ini ada logika. Tapi yang mana yang nanti nanti biar ditemukan orang tua murid. Nanti saya diskusi sama orang tua murid, sama kalian bu. Biasanya fasilitas kantin yang bersih dan Oh iya ini ada di modal lain. itu Modal sosial dulu. Ya. Modal sosial itu kan berarti tadi outsourcing. oh iya, ya. Outsourcing PT apa sih? Saya kurang tahu ya. Kita sejahtera, Bu. Apa? Kita sejahtera. Mika. Mika. Oh iya. Itu dari daerah. Hubungan baik dengan outsourcing PT Mika Sejahtera. Nomor 4 ya, nomor 4. Saya ini komputer. Iya, kita baik. Kan tadi belum kepikiran tenaga kerja kerjasama dengan PT Mika. Mika apa Pak tadi? B ya. Bukan Mika salah ya. Tapi Mika Sejahtera dalam penyediaan tenaga Itu enggak di berhentikan apa? Kalau Bu Dwi, kalau kayak Pak Purba itu dia sendiri atau bukan dia kan dari yayasan bank satu yang mempengaruhi adanya peraturan di sekolah kita, lembaga atau institusi yang bekerja sama dengan kita dan mempengaruhi peraturan yang dibuat oleh kepala sekolah atau sekolah kita. Dinas pendidikan jelas, yayasan jelas, karena ini tentang SPP. BPJS mempengaruhi peraturan di sekolah kita. Bukan lebih untuk anak peraturan sekolah. Enggak ya, apalagi ya? ini loh perhimpunan orang tua itu namanya apa? Komite. Masuk Nggak nggak ada komite. Komite isinya itu yang model manusia. Sudah aja. Dari ada dan baik di sekolah kita. Namun sebelumnya Uli akan memberikan sedikit informasi tentang yang dimaksud apa yang sudah baik itu disebut aset atau modal di sekolah kita, ya. Nah, modal yang ada di sekolah kita itu kan banyak banget ya. Yang kalian lihat mungkin guru, kemudian gurunya, kemudian murid-muridnya, itu apa yang sudah baik dan bisa dikembangkan, apa nanti kita diskusi. Selain itu juga ada keuangan yang membiayai sekolah kita, kemudian ada lingkungan sekitar itu sebenarnya juga membantu kita dalam pembelajaran. Selain di sekitar kita juga ada institusi lain yang mungkin agak jauh dari kita, misalnya dinas, kepolisian, rumah sakit, mungkin ada yayasan, itu kan jauh dari kita. Itu juga membantu pembelajaran kita, ya. Nah itu nanti. Oke. Nah sekarang kita diskusi tentang langsung contoh-contohnya ya. Sudah punya ini yang sudah kemarin didiskusikan dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Bapak Ibu yang lain. Modal manusia itu ada guru, ada tenaga
pendidikan itu TU, petugas perpus dan sebagainya. Kemudian ada petugas pembersihan, perpustakaan, kemudian satpam. Nah, kira-kira apa lagi nih? Yang model manusianya dulu, manusia yang sudah baik dan membantu pembelajaran kalian. Ada yang usul apa kira-kira? Yang kamu lihat, kamu tahu di sekolah kita. Ada nggak? Guru ekstra mungkin yang belum tercatat di sini yang memang memiliki kompetensi yang baik. Kan menurut kamu dengan guru yang mungkin beda. Ya, ada. Terus mau ini diskusi. Guru ekstra mungkin apa? Oh, petugas UKS. Petugas UKS-nya sudah. Apalagi yang belum kayaknya guru ekstra ada. Guru ekstra yang kompetensinya bagus. Apa ekstra apa? Ini belum ada ya? Belum ada kan? Belum ada. Apa ekstra apa yang menurut kamu tuh bagus, membantu, benar-benar membantu perkembangan pendidikan kalian? Ayo dong. Kalau yang sudah baik, kita lihat dari ekstra aja yang sudah baik, apa yang sudah berjalan baik dan menghasilkan hal-hal yang membanggakan sekolah. Oh, Bimbel oke. Lagi. Hah? Oh, pramuka. Senang ya pramuka. Oke, pramuka. Pramuka ada guru-gurunya ya. Guru-guru pramukanya hampir sudah memiliki sertifikat apa namanya? Mahir dasar, KMD dan KML. Oke, ada lagi yang lain. Ekstra lah, yang lain lagi. Nari. Oh ya, nari. Guru ekstra tarinya seorang pemilik sanggar. Iya. Hah? Oh iya. Oke, Bu Rosna. Tinggal ini yang terakhir di situ tentang pemetakan aset kita di sekolah. Ibu, langsung naik dulu. Ya, oke, stop. Atasnya tadi tujuan. Oh iya, di atas banget tujuannya, di atas banget. Oke ada? Oke, sudah ini. Oke, ini hasil dari diskusi kita dengan kepala sekolah, guru dan murid sekalian. Terus lagi. Nah ini modal manusia. Jadi sebenarnya kita di sekolah kita itu asetnya banyak sekali. Dan aset itu sebenarnya tidak hanya infrastruktur kita, tidak hanya itu, manusianya, kemudian institusi atau lembaga yang bekerja sama dengan kita itu juga ternyata termasuk aset. Lingkungan sekitar kita yang mendukung pembelajaran kita termasuk aset. Jadi saya minta tolong Bapak Ibu memberikan usul tentang modal-modal atau aset-aset yang sudah ada di sini, tambahin 1 atau 2 atau mungkin lebih dari itu juga boleh. Mungkin nanti sampai jam 1:30 ya Om ya. Langsung aja ini yang modal manusia. Modal manusia sudah ada itu, orang tua murid yang berfungsi dengan pendidikan yang bekerja sama dengan baik. Terus Bu. Nah, sudah banyak yang manusia mungkin dari kami ada usulan apa nih? 11 modal manusia. Potensi siswa juga boleh loh, itu termasuk modal manusia. Potensi siswa yang sebenarnya di luar dia juara ini itu ternyata
kita tuh yang nari, ada yang juara, atau yang menyanyi atau menggambar. Kita mau data itu ada info nggak? Ada yang menyanyi, yang nyanyi. Oke, nyanyi. Jadi murid ya, murid juara menyanyi. Ini ada ini nanti siapa saja harus saya ini. Ada juga yang pertama atau mendongeng. Iya, ada. Deklarasi yang kemarin. Oh, deklarasi. Oh ya, coba 13 tuh. Ini topik yang juara membaca puisi. Itu yang ya, tapi yang ada di satu maksudnya itu seluruh yang seluruh kompleks. Kompleks dulu yang di SD kan satu yang pertama. Juara membaca puisi. Itu yang belum memang dari siswa saya belum ada yang juara robotik, juara olahraga, oh taekwondo mana itu olahraga ya? Murid yang juara taekwondo, musuh juga ada yang ya? Jadi ada musuh. Murid yang juara musuh taekwondo ini udah olahraga taekwondo. Tari belum? Itu bangunan yang baiknya disatukan murid-murid yang berprestasi. Ada diskusi nanti saya akan tambahin lagi mungkin contoh nama-namanya. Ini sudah secara umum diubah. Yang apa? Tari juara tari. Nyanyi sudah nyanyi. Tinggal aku cari nama-namanya. Olimpiade juara. Oke yuk. Olimpiade lain. Yang tidak diketahui guru mungkin kami tahu dan kami tidak tahu.